kesempatan. Pagi ini kita berbicara tentang gereja yang runtuh, gereja yang kolaps. Pagi ini kita belajar tentang bagaimana melihat gereja yang mengalami keruntuhan atau gereja yang kolaps. Gereja yang runtuh atau gereja yang kolaps. Berbicara tentang gereja yang runtuh ini bukan karena orang yang sengaja untuk meruntuhkan. Berbicara tentang gereja yang kolaps, ya, ini bukan masalah terjadi gempa bumi. Ini bukan terjadi karena ada kerusuhan sehingga orang bakar gereja. Tapi pagi ini saya berbicara tentang bagaimana gereja yang runtuh adalah gereja yang tidak membangun secara akurat. Gereja yang kolaps adalah gereja yang membangun tidak akurat atau membangun atau secara manusia, pikiran dan akalnya dia membangun. Ya, dia tidak membangun secara akurat, sehingga kita akan melihat bagaimana gereja itu mengalami kehancuran. Ya, gereja tidak hanya berbicara tentang bangunan fisik. Saya menggambarkan adalah sebuah bangunan fisik, tetapi yang saya bicara pagi ini bukan gereja yang secara fisik, tapi saya berbicara tentang saudara dan saya pagi ini. Alkitab berkata tubuhmu adalah rumah di mana dia tinggal. Alkitab berkata tubuhmu adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Itulah rumah di mana dia tinggal. Jadi kalau pagi ini saya berbicara tentang gereja yang kolaps, artinya orang membangun salah, membangun hidupnya tidak akurat. Dia tidak membangun hidupnya dengan baik. Ketika ada ibadah, ketika ada persekutuan, ketika ada hari-hari di mana orang melakukan sembahyang ibadah, mereka tidak membangun di sana. Karena itu pagi ini saya mau berbicara bagaimana hati-hati dengan gereja yang kolaps. Dalam kitab yang kita lihat di dalam kitab selanjutnya, yaitu di dalam Oke, kita lihat selanjutnya di situ. Keruntuhan gereja. Runtuhnya gereja, ya. Harusnya saya tulis runtuhnya gereja. Tulis itu runtuhnya gereja. Dalam kitab Markus pasal 13 tadi, ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua di sana dikatakan, so kita akan baca dan kita akan perhatikan Markus pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, perhatikan tulisan yang kuning itu. Waktu Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Oke. Perhatikan tulisan-tulisan yang kuning itu. Itu adalah penekanan daripada ayat ini. Yang pertama di situ dia katakan Yesus keluar dari bait Allah. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Oke, kita lihat 1 Samuel pasal 4 ayat 21 dulu. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyaplah kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Sabar, kita lanjut selanjutnya. Di situ. Oke. Yang pertama di situ Kristus meninggalkan baitnya atau Kristus meninggalkan rumah atau kehilangan kemuliaan. Kemudian kemuliaan telah hilang dari orang percaya. Dan yang ketiga adalah tabut Allah tidak berada pada posisinya. Perhatikan dalam kisah ini.
Yang pertama di situ kalau engkau melihat gereja sudah mulai mengalami masalah, itu pertama adalah kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan hampir sudah tidak ada lagi dalam pujian penyembahan daripada gereja itu. Nah, saudara, ini yang menandakan bahwa gereja sudah mulai mengalami keruntuhan karena kehilangan kemuliaan, kehilangan hadirat Tuhan. Kenapa hadirat Tuhan itu pergi? Karena Kristus tinggalkan bait Allah itu. Kristus sudah tidak lagi tinggal di rumahnya. Karena rumahnya ada terjadi masalah. Rumahnya sudah tidak berjalan selaras dengan kehidupan Kristus, sehingga Kristus pergi. Jadi yang pertama ketika Kristus keluar, Alkitab berkata Kristus keluar dari bait Allah. Ini menggambarkan ketika kemuliaan Tuhan pindah seperti pada waktu kemuliaan Tuhan, tabut Allah itu dirampas oleh orang Filistin. Akhirnya bait Allah itu mulai mengalami keruntuhan di situ. Tuhan tutup keimamatan Eli. Karena Eli adalah seorang imam besar, tetapi dia tidak pernah punya waktu di hadirat Allah. Dia menikmati semua kekayaan dari gereja itu. Dia menikmati semua makanan yang lesat-lesat sampai Alkitab berkata dia sampai badannya gemuk. Setiap kali dia tidur di kamarnya, dan kemudian yang namanya Samuel, anak didiknya, tidur di altar, di mezbah, di hadirat Tuhan, dan Tuhan hanya bicara kepada Samuel, tapi Tuhan tidak bicara kepada Eli. Seharusnya Tuhan bicara pada Eli, karena Eli adalah imam besar di gereja itu. Kenapa Tuhan bicara pada Samuel? Samuel ini anak baru yang baru gabung masuk di dalam gereja itu, yang tinggal di dalam gereja itu. Yang belum tahu tentang Tuhan, belum tahu tentang firman, belum tahu tentang segalanya. Tapi kenapa Tuhan perlihatkan hal ini kepada dia? Karena selalu dia mendekatkan diri di hadirat Tuhan. Kunci di mana kalau Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya dan pesan-pesan profetik, kita harus punya waktu tinggal di hadirat Allah. Eli tidak pernah ada di posisi di mana hadirat Allah berada. Hadirat Allah cuma ada di situ. Sementara posisi Eli ada di tempat yang jauh. Karena itu ketika Tuhan hadir, dia cuma hadir di tempat di mana dia hadir. Dan Eli tidak mendengar apa yang dia katakan. Tuhan hanya bicara kepada Samuel, tapi Tuhan tidak bicara kepada hamba Tuhan ini, Eli. Karena hidupnya dia tidak membangun secara akurat. Pelayan-pelayan Tuhan, kau harus membangun secara akurat. Gereja ini menjadi kolaps, hancur. Kemuliaan Tuhan meninggalkan baitnya. Orang sudah tidak ada lagi kemuliaan di dalamnya. Haleluya. Perhatikan di sana apa yang terjadi ketika gereja itu menjadi gereja yang mewah, gereja megah. Di situ adalah Lukas pasal 21 ayat 5, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah, dengan berbagai barang persembahan persembahan. Oke. Ini ada kelanjutan ya ayat ini. Berkatalah Yesus ayat 16 ayat yang ke-6 tuh. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya itu akan diruntuhkan. Jadi ketika murid-murid itu melihat ada gereja yang dibangun begitu megah, begitu luar biasa, begitu cantik, batu-batunya yang mahal, harga keramiknya itu mahal sekali. Tapi Tuhan bilang sama murid-murid, jangan kau lihat itu bangunan yang megah, yang hebat itu. Tapi kau lihat di situ, bahwa satu ketika tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain, tapi semua akan diruntuhkan. Kenapa saudara? Bait Allah yang gereja yang saya maksudkan adalah pribadi orang yang membangun dengan kemewahan. Ya, dia membangun gereja itu karena punya uang. Orang kalau punya uang nggak perlu bergumul, tinggal beli saja.
Tapi orang tidak punya uang pasti dia bergumul. Bagaimana membangun gereja bertahun-tahun, harus berdoa baru Tuhan kirim donatur, Tuhan kirim orang-orang yang menyiapkan uang untuk membantu untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja. Ada orang-orang yang membangun dengan, ya, ada batu permata ini berbicara dengan orang-orang yang memiliki keuangan dalam gereja itu. Ya. Orang-orang yang memiliki bisnis, orang-orang yang memiliki posisi-posisi tinggi. Orang-orang kaya. Ya, gereja kapital. Kapitalisme adalah orang-orang yang beribadah di dalam gereja itu adalah orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya uang banyak, orang-orang besar, orang-orang yang punya posisi. Jadi kalau dia kasih itu persembahan ke pendeta, hati-hati pendeta, jangan kau singgung dosanya, jangan kau singgung kelemahannya, jangan kau singgung kekurangannya. Itu dia nggak kasih persembahan lagi. Jadi gereja sudah diatur dengan orang-orang kaya. Gereja sudah diatur dengan uang. Gereja sudah diatur dengan segala macam sistem. Semua sudah diatur. Jadi pelayan-pelayan Tuhan juga seperti tertekan. Tidak, Alkitab berkata, engkau akan melihat tidak ada satu batu pun yang terletak dalam suatu yang lain. Ada tekanan. Semua akan diruntuhkan. Ketika engkau mengalami tekanan di dalam satu pelayanan, engkau tidak akan bebas. Kalau engkau tertekan di dalam satu pelayanan, engkau tidak akan bebas. Engkau harus melayani ya, karena engkau digaji. Engkau harus melayani dengan baik ya, karena engkau digaji. Tidak boleh engkau tidak masuk di jam-jam ini, karena ini jam-jam latihan kita. Jadi seakan-akan hidupnya tuh terikat sekali. Karena itu hati-hati dengan sistem ini. Ya, ada tekanan, ada intervensi. Dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi suatu keimamatan kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan di sini. Saudara dan saya adalah batu-batu yang hidup. Jadi kita disusun di satu struktur bangunan untuk membentuk satu pola supaya kita dapat membangun pekerjaan Tuhan. Jadi kalau saudara punya skill, kemampuan, saudara harus bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Sehingga saudara digunakan menjadi batu-batu yang hidup untuk membangun satu struktur pelayanan yang baik. Dan kita mesti cari orang-orang yang tepat. Kalau kita cari orang yang tepat tidak bisa. Kita harus tahu batu yang terbuat itu dari apa dasarnya, kokoh atau tidak. Sebab kalau kita salah memilih batu waktu kita gunakan di dalam struktur bangunan itu, maka pada waktu terjadi bencana alam, maka batu-batu yang tidak akurat, batu-batu yang tidak berkualitas akan lebih dulu hancur, dan itu akan mengganggu batu-batu yang berkualitas. Ada orang-orang yang punya kualitas begitu luar biasa, punya kemampuan, punya skill, kepandaian, kepintaran, tapi dia takut Tuhan. Dia membangun dalam roh, dia menyembah, dia menyerah, dia berpuasa, dia menangis di hadirat Allah. Ini yang paling penting, karena orang pintar belum tentu berhikmat, tapi orang berhikmat sudah pasti pintar. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang berhikmat itu karena mereka sekolah tinggi, punya gelar. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, punya gelar, punya posisi, tapi tidak kemana-mana, tidak buat apa-apa. Saya punya teman-teman, ada yang punya posisi sampai doktor, ada yang punya posisi sampai profesor, tapi tidak kemana-mana, cuma di situ-situ saja. Artinya tidak buat apa-apa. Butuh penyerahan total. Butuh penyerahan total. Sehingga kita dapat menyayangi orang-orang ini. Dianggap dia hebat, tapi nggak ada apa-apanya.
Karena Roh Kudus nggak suka ke orang-orang yang terlalu andalkan filsafat, teologi dia, mengandalkan dia punya kemampuan, mengandalkan dia punya otak. Roh Kudus tidak mau. Roh Kudus mau orang-orang yang menyerah. Sudah sekolah tinggi, punya gelar posisi, tapi dia menyerah. Ini yang digunakan untuk membangun rumah rohani. Itu baru mantap. Ini yang penting. Haleluya. Saya punya buku-buku yang saya tulis. Saya tidak punya gelar sampai doktor. Tapi waktu saya ikut international school di Kuala Lumpur, saya diberikan hikmat untuk mengetahui. Jadi ternyata saya baru tahu, ternyata Asia pastor Asia, itu sama levelnya dengan orang yang punya posisi doktoral. Karena harus tulis buku. Jadi waktu saya tulis buku pertama itu apa yang saya bayangkan, yang saya lihat langsung saya tulis, tuangkan di dalam buku itu. Apa yang saya dengar langsung saya tulis. Jadi setiap saat saya duduk itu, pokoknya bolpen, handphone, dan tiba-tiba waktu Tuhan bicara saya langsung ngomong. Saya kerjain sampai lupa. Karena waktu udah tidur tengah malam, seperti ada suara berbicara begitu dengan hikmat. Saya langsung cepat bangun dan saya tulis, jangan sampai saya lupa. Saya tulis sampai saya dapati satu buku dengan 240 halaman. The Kingdom Minded, mandat kerajaan. Saya sudah cetak beberapa eksemplar, kami bawa ke setiap KKR, seminar-seminar, waktu di Mangkutana, waktu di Biak, di Wamena, itu kita cetak begitu banyak, dan itu dibagikan. Waktu di Biak ada beberapa teman-teman dari sekolah kita S2 datang, waktu mereka baca buku itu, ternyata itu pelajaran semuanya. Salah satunya gereja yang kolaps. Saya tulis di dalamnya bagaimana membangun gereja yang akurat dan hati-hati dengan gereja yang runtuh akan mengalami hancur. Ini yang penting. Karena itu Tuhan tidak melihat kehebatan saudara, Tuhan melihat penyerahan hidup. Ketika kita menyerah secara total, maka pemakaian Tuhan akan semakin dahsyat, semakin luar biasa dalam hidup kita, saudara dan saya. Jadi kita akan dibangun menjadi satu batu-batu yang hidup untuk membangun satu rumah rohani. Oke. Akibat jika Kristus meninggalkan rumahnya, pertama konsep akan dibangun dengan struktur agamawi. Ketika gereja sudah tidak ada lagi Roh Kudus bergerak di dalam, maka pola agamawi mulai muncul. Orang akan melakukan kegiatan-kegiatan terlalu agamawi sekali. Ya, semua dilakukan dengan akal manusia. Segala sesuatu dikristenisasikan. Semua sistem di luar, ibadah-ibadah yang tidak akurat dimasukkan di dalam pola ibadah. Kalau engkau mau dapat konsep yang segar, hikmat yang baru, firman yang berkualitas, kemudian rahasia-rahasia yang dibukakan, harus lebih banyak menyerah, harus banyak menangis, baru Tuhan bukakan. Seperti Samuel, dekat, dia menyerah, dia tidur, tinggal di bait Allah, dan Tuhan bicara rahasianya kepada Samuel. Kalau kau mau Tuhan bicara rahasia untuk disampaikan, kau harus banyak tidur, dekat dengan hadirat Allah, baru Tuhan bukakan. Jadi orang pertama yang akan berbicara itu saudara. Biasa orang pertama itu segar, wahyunya wahyu yang segar. Rahasianya itu tepat, tidak ada koma titik yang salah. Itu semuanya tepat. Tapi kalau sudah didengar ke orang lain, itu dia sudah putar-putar. Karena kita sudah punya kesiapan waktu hadirat Allah, jadi Tuhan bicara itu bicara aja seperti seorang sahabat, ngomong dan tidak bicara. Ada pembapaan yang tidak mulai teratur. Sebentar yang satu datang, oh ini saya pembapak rohani. Nanti yang satu pendeta satu datang, ini saya pembapak rohani. Ikut kakek di sana, ini saya punya bapak rohani. Kok bapak terlalu banyak? Harus ada satu orang yang menjadi bapak dalam rumah tangga itu.
Kau tidak boleh punya bapak yang terlalu banyak, karena nanti banyak hal yang kau bingung. Dia bicara begini, saya bapak rohani bicara begini, pendeta ini bicara begini, yang satu bicara begitu. Kau akan bingung. Allah adalah Bapa dari semua. Kristus adalah Bapa dari semua, dan konsepnya itu satu. Jadi kalau Yesus bicara kepada orang di luar negeri, konsep yang sama dia bicara kepada saya di sini, berarti sama, karena Bapa kita satu. Dia bicara agenda untuk tahun 2025 itu ke agenda yang sama. Makanya tiba-tiba waktu kita dengar, oh betul nih, apa yang Pak Pendeta bicaranya, Mbak Tuhan ini bicara. Karena konsep Bapak kita satu. Haleluya. Jadi kalau hidup kita bekerja punya banyak uang tapi tidak pernah perhatikan hamba Tuhan, tidak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita orang paling gagal dalam kekristenan. Karena ada hamba Tuhan yang bisa menabur. Kenapa Anda yang selama ini diberkati tidak punya menabur? Karena itu saudara kata penting. Kalau engkau berani menabur, engkau akan diberkati secara luar biasa. Ini yang penting. Nanti saya akan bicara lanjut tentang konsep ini, karena ini seperti materi pelajaran. Nanti dalam beberapa minggu saya masih bicara tentang gereja yang kolaps. Jadi ini garis besar saja. Setelah ini kita berdoa, kita akan perjamuan kudus.